Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir ya. Bapak guru PAI kelas 12 ya. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan pertama ya, bab 1 tentang iman kepada hari akhir. Di sini ada baiklah anak-anak 1, 2, 3, 4. Ada 4 kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasarnya 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 juga ya. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, makna iman kepada hari akhir. Penggolongan hari akhir dan gambarannya. Fase-fase menuju kehidupan akhirat. Hikmah beriman kepada hari akhir. Bersikap jujur, tanggung jawab, dan adil cerminan dari iman kepada hari akhir. Oke, yang terakhir, hari akhir berdasarkan dalil aklinya. Baiklah, untuk pembahasan pertama, yaitu tentang makna iman kepada hari akhir. Apakah Anda pernah menyaksikan bencana alam yang begitu dahsyat ya di Indonesia ini yang pernah kita alami? Misalnya di negara kita pernah terjadinya tsunami. Ya, tepatnya di Aceh. Ada yang baru kemarin-kemarin gempa bumi. Ya. Bagi yang mengalaminya seakan kehidupan ini telah berakhir, padahal itu baru dikategorikan sebagai kiamat sugro. Terbayangkah betapa mengerikan kiamat kubro? Jika kiamat sugro pun sangat menakutkan dan meninggalkan penderitaan yang mendalam. Dengan merenungi hal tersebut, marilah kita mulai memperbaiki diri untuk memperbanyak amal baik kita. Ketika ada korban gempa bumi ya, sampai dia merobohkan tempat tinggalnya. Ketika ada gempa bumi sedikit pun mereka pada ketakutan. Itu meninggalkan luka di dalamnya gitu ya. Itu baru kiamat sugro, apalagi kiamat kubro yang benar-benar sangat dahsyat ya. Dimana itu akan namanya hari akhir ya, kiamat kubro. Oke. Iman kepada hari akhir, yakin adanya kehidupan akhirat yang kekal abadi setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Jadi ketika kita iman kepada hari akhir, kita yakin bahwasanya setelah kita meninggal ya, ada kehidupan akhirat yang kekal, yang abadi ya. Jadi kehidupan sekarang kita ini hanya sekedar mengumpulkan bekal untuk hari akhir ntar. Hari akhir, saat terakhir kehidupan di dunia, saat yang berlangsungnya setelah musnahnya kehidupan di dunia. Adapun fase-fasenya ya, yang pertama ada fase hari kebangkitan. Yang kedua, fase hari berkumpul. Yang ketiga, fase hari perhitungan. Yang keempat, fase hari pembalasan. Ini ketika hari akhir ini sudah terjadi, maka ini fase-fasenya ya. Semua makhluk hidup yang Allah ciptakan mati. Maka ini pas pada kebangkitan, berkumpul, perhitungan, dan pembalasan. Adapun dalil nakli tentang hari akhir, hari kiamat, surat Al-Qari'ah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan
dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang, ya. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Semoga kita termasuk orang yang berat timbangannya, ya, sehingga kita masuk ke dalam tempat yang kita inginkan, ya, surga. Jangan sampai kebalikannya, ya. Ini dalil naklinya, penggolongan hari akhir dan gambarannya. Hari akhir, ya, atau hari kiamat. Hari kiamat, hari akhir itu ada, kiamat itu ada, yang pertama ada kiamat sugro. Contohnya ini adalah kematian dan terjadinya berbagai bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya, ya. Termasuk kematian seseorang, ya. Itu baru ciri-ciri kiamat sugro. Yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu berakhir seluruh kehidupan makhluk, ya, maupun manusia maupun tempat yang dihuni oleh manusia atau yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Planet-planet, bintang, semuanya dihancurkan. Itu baru namanya kiamat kubro. Hari akhir berdasarkan dalil akli. Menurut ahli astronomi, bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Masing-masing planet mempunyai daya tarik-menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang. Namun daya tarik-menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali, akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Oke, ini bandingkan dengan surat At-Takwir, ya, ayat 2, kemudian Al-Infitor ayat 2. Jadi menurut ahli astronomi ini juga tercantum lah dalam surat At-Takwir dan Al-Infitor. Menurut ahli geologi, di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang, wow, ya, dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Namun bumi tidak meletus akibat tekanan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar dan permukaan, sehingga terjadilah keseimbangan. Akan tetapi diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, maka tak berdaya lagi, akhirnya tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadinya gempa dan letusan gunung. Selanjutnya, suatu saat tekanan gas dari dalam pun melemah karena gas yang ada ada lambat laun mencair dan beku, sehingga tekanan dari luar semakin kuat mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat, mengeluarkan isi-isi buminya. Ini jadi menurut ahli geologi ini sebenarnya tercantum juga di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Kalau semua bumi ini mengeluarkan isi-isinya, wah sudah, maka terjadilah kiamat. Menurut ahli fisika, menurut teori ilmu alam, bahwa sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan manusia kehidupan dunia ini adalah matahari. Begitu juga daya tarik antara benda-benda angkasa, planet, itu ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun lambat laun sinar matahari semakin melemah. Akibatnya mempengaruhi daya tarik di antara planet-planet tersebut. Akhirnya tidak ada keseimbangan, dengan demikian terjadilah tabrakan di antara mereka. Wow, ya Allah, ngeri banget ya. Ini tercantum dalam surat At-Takwir juga ayat 1-3. Jadi ahli fisika juga dia berpendapat, dan ternyata itu tercantum juga di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah menerangkan, ya. Pendapat sarjana astronomi Javan Virgen dan kawan-kawan, ya, Virgen dan kawan-kawannya,
Mereka memperkirakan bahwa alam semesta ini akan meletus akibat dari pengembangan yang terus-menerus tanpa batas. Diumpamakan seseorang yang meniup balon secara terus-menerus dan mengalami pengembangan sehingga akan melebihi kapasitas maksimal. Akibatnya langit yang membentang luas itu akan pecah dan hancur berantakan. Ini surat Al-Ahqaf ayat 3, At-Tur ayat 9, Ar-Rahman ayat 37, dan Al-Haqqah ayat 16. Jadi pendapat-pendapat yang tadi sebelum-sebelumnya dan sampai yang ini juga semuanya tercantum atau sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Baiklah, ini fase-fase menuju kehidupan akhirat. Satu, ya, yang pertama kehidupan di alam barzah. Barzah ya, yaumul barzah. Pengertian barzah. Secara bahasa, barzah ini adalah pemisah. Menurut para ulama, barzah ini adalah periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya, antara kehidupan dunia dan akhirat. Itu barzah. Hari dibangkitkannya semua makhluk. Ada yaumul ba'ats ya. Hari dibangkitkannya kembali semua makhluk yang telah mati. Jadi semua makhluk yang sudah mati dibangkitkan. Itu namanya yaumul ba'ats. Sesuai dengan dalil Al-Mujadilah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu mereka semua dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini yaumul. Oke, untuk fase selanjutnya setelah yaumul ba'ats, maka kita akan namanya yaumul hasyr ya. Hari pengumpulan manusia di mahsyar ya. Jadi setelah manusia bangkit setelah yaumul ba'ats dengan ditiupnya sangsakala yang kedua, manusia digiring ke mahsyar. Itu tempat berkumpul untuk menghadapi pengadilan ilahi. Wah, di sana itu perbuatan kita selama di dunia itu akan kelihatan di sana. Kalau kebaikan kita akan mendapatkan pertolongan Allah, banyak kebaikan. Kalau banyaknya keburukan maka kita akan mendapat siksaan Allah di sana. Ya. Bahkan di sana itu ada sebagian riwayat yang mengatakan di yaumul mahsyar ini terdapat 7 matahari ya, yang menyinari kita dekat lagi. Kalau bukan pertolongan Allah itu mustahil kita selamat di sana. Ya, ada yang mengatakan kelihatannya kalau misalkan kita banyaknya jelek, ada yang berenang di keringatnya dia sendiri. Na'udzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang selamat mendapatkan perlindungan pertolongan Allah di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'amun. Shadaqallahu adzim, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang membutuhkan Allah, di manakah sembah-sembahanmu yang dahulu setelah yaumul mahsyar? Maka ada namanya hari perhitungan amal, yaitu namanya yaumul hisab atau mizan. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Shadaqallahul adzim. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya,
mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 8-9. Selanjutnya setelah itu ada yang namanya hari pembalasan, yaitu Yaumul Jaza. Hari pembalasan bagi manusia dengan amal perbuatan masing-masing selama di dunia, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la tulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ini Yaumul Jaza ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menambah keyakinan bahwa sesungguhnya perbuatan di dunia merupakan bekal bagi kehidupan kita di akhirat, yang pada akhirnya seseorang akan senantiasa melakukan kebaikan. Jadi di dunia ini hanya sementara, kita hanya untuk mengumpulkan pahala bekal sebagai bekal untuk kita di akhirat. Karena di akhirat itu adalah kekal ya. Yang selanjutnya, yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada hambanya dengan amal perbuatannya masing-masing. Tadi banyak surat-surat atau ayat-ayat yang menjelaskan ketika kita berbuat kebaikan sedikit darah pun maka kita akan dibalas. Dan ketika kita berbuat keburukan sedikit darah pun kita juga akan dibalas. Yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan ada balasannya dari Allah. Yang selanjutnya, yang ketiga, menanamkan sifat optimis pada diri seorang dalam menjalankan kehidupan di dunia dan untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat. Lawan dari optimis adalah pesimis. Sifat ini dimiliki oleh orang-orang kafir. Kita optimis ya, menjalani kehidupan di dunia. Ketika Allah ketika Allah memberi musibah kepada kita, cobaan kepada kita, ingatlah bahwasanya Allah itu tahu mana yang terbaik untuk umatnya ya. Kadang menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah baik. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah itu punya rencana yang terbaik untuk kita. Yang keempat, menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam pendirian, dan khusyuk dalam beribadah. Ikhlas, kita melakukan hal sesuatu yang baik, kita harus ikhlas beramal ya, dalam beramal kebaikan. Kemudian istiqomah dalam pendirian dan khusyuk dalam beribadah, supaya kita lebih mendekatkan diri, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, senantiasa melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar untuk mencapai ridha Allah. Kebaikan-kebaikan kita terus kita laksanakan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal-hal yang munkar kita jauhi ya, jangan sampai kita lakukan. Yang selanjutnya, meyakini bahwa segala perbuatan selama hidup di dunia yang baik maupun yang buruk harus dipertanggungjawabkan. Ingat ya, mau kita melakukan hal yang baik, hal yang buruk akan mendapat pertanggungjawaban dari Allah. Yang selanjutnya, menanamkan keteguhan untuk selalu berada dalam kebenaran, ya, pun berada sehingga tidak mudah tergoda oleh tipu daya yang menyesatkan. Kita sudah teguh dalam kebenaran, tidak akan tergoda dalam hal-hal yang menyesatkan. Baiklah anak-anak, ini adalah pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir, bersikap jujur, tanggung jawab, dan adil sebagai cerminan dari iman kepada hari akhir. Apa itu bersikap jujur? Jujur itu adalah suatu perilaku yang mencerminkan sesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi perkataan, perbuatan kita, hati kita klop semuanya, sesuai. Apabila kita tidak sesuai, maka itu bukan jujur ya. Ke dalam kehidupan sehari-hari kita harus jujur, karena itu adalah modal utama kita. Rasulullah pun dari kecil
ya sudah dikasih gelar Al-Amin, ya. Itu akibat kenapa? Akibat kejujurannya. Kita juga harus bisa mengikuti sikap jujur ini. Kemudian bertanggung jawab, bersikap tanggung jawab. Apa yang maksud dengan tanggung jawab? Keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau kesadaran manusia akan tingkah lakunya, perbuatannya disengaja maupun yang tidak disengaja. Baiklah, secara garis besarnya kita tanggung jawab kita sebagai, misalkan Bapak sebagai seorang guru. Tanggung jawab itu kepada siswa itu adalah mengajar. Siswa tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawab itu belajar. Tanggung jawab anak ke orang tuanya berbakti kepada orang tua. Tanggung jawab dia kepada Tuhannya, ya beriman dan bertakwa pada Allah, ya. Dan apapun yang diperintahkan oleh agama maka harus dilaksanakan. Baiklah, ini adalah pembahasan terakhir, yaitu bersikap adil. Apa arti adil? Adil itu adalah seimbang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil itu tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang teguh pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Berperilaku adil merupakan ciri pribadi Islami. Orang beriman kepada hari akhir akan senantiasa berperilaku adil dalam kehidupannya, ya. Baik adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan terutama adil kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Kita harus adil terhadap makhluk Allah, ya, kepada sama manusia, terus terhadap diri sendiri. Apabila misalkan kita dikasih jabatan, ya, untuk memutuskan suatu hukum, maka adillah dalam memutuskan hukum tersebut. Adil terhadap Allah, yaitu mengutamakan ibadah dibandingkan hal yang bersifat duniawi. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembahasan dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.